أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكن تقصيرنا يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا والمسلمين واشفنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian, Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul, bermujalasah wal mudarasah wa talabul ilmi. Mudah-mudahan kita termasuk yang disampaikan oleh Allah taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Hendaklah di antara orang-orang beriman itu ada sekelompok orang yang tetap konsisten istiqomah mencari ilmu. Agar apa? Agar orang-orang yang lain yang sedang berjuang itu disuplai ilmunya oleh mereka. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaklah orang-orang beriman itu tidak semuanya pergi berjihad. Harus ada sekelompok orang, sebagian orang yang istiqomah tetap mencari ilmu. Apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk memberikan pengetahuan atau ilmu bagi mereka yang sedang berjuang, ya. Agar yang berjuang itu tetap mendapatkan ilmu, dan yang tidak berjuang tetapi menuntut ilmu itu mendapatkan pahala dari ilmu yang disampaikan kepada mereka yang sedang berjuang. Jadi itu adalah perintah Al-Quran. Tidak semua orang beriman itu harus pergi berjuang ke lapangan, berdakwah di lapangan, tetapi harus ada sekelompok orang yang fokus menuntut ilmu. Nanti ilmu mereka disampaikan kepada mereka-mereka yang berjuang, yang tidak sempat menuntut ilmu secara banyak, secara maksimal. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian hadis kita, kajian tazkiyatun nufus kita. Terakhir kita membahas tentang aqsamul qulub, macam-macam hati. Hati itu ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Dan yang nanti yang dijanjikan oleh Allah masuk surga itu adalah hati yang sehat. Illa man atallaha biqalbin salim. Itulah hati yang akan diizinkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hanya hati-hati yang sehat saja yang dibolehkan masuk ke dalam surga. Tapi kalau hati yang sakit bisa saja masuk surga dengan catatan dia mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, dibantu oleh Rasul, didoakan kepada Allah agar orang tersebut mendapatkan syafaat. Atau mungkin ada amalan andalannya yang bisa dia diandalkan menjadi syafaat orang tersebut. Hati yang salim itu artinya hati yang sehat. Salim itu sehat. Salim itu sehat dari kesombongan. Sebenarnya dalam hadis, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan diizinkan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebiji sawi. Berarti orang yang sehat itu adalah salimun minat takabbur. Selamat, sehat dari kesombongan. Kemudian sehat dari penyakit-penyakit yang lainnya. Salimun minal hasad misalkan. Karena Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Waspadailah oleh kalian sifat iri dengki, karena sifat iri dan dengki itu akan menghapus kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Sangat cepat sekali. Supaya amal kita ini awet, supaya amal ibadah kita ini langgeng ada dalam diri kita, maka jangan sering-sering iri, jangan sering-sering hasad, karena hasad dan iri itu dapat melahap, menghabiskan kebaikan kita seperti api menghabiskan kayu bakar yang kering. Nah, itu yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Karena memang Allah juga menyatakannya begitu, yang masuk surga itu adalah
illa kecuali man atallaha yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang jauh dari kotoran-kotoran ataupun maksiat-maksiat hati yang lain. Ya mudah-mudahan kita, kalaupun kita belum hati yang sehat, minimal hati yang ya sakit lah, maksudnya nggak apa-apa gitu. Akhirnya nanti kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga berkat syafaatnya Rasulullah SAW yang beliau mintakan atas keridhaan Allah, ya diberikan kepada orang tersebut. Karena ada hadis memang menyatakan syafaati li ahlil kabair min ummati atau kama sallallahu. Syafaatku kata Nabi untuk umatku yang para pendosa. Gitu. Untuk umatku yang para pendosa itu aku sediakan syafaat. Tapi modalnya harus ada. Meskipun dia pendosa, modalnya harus ada. Apa itu? Tauhid. Kalau tauhid tidak punya, apa yang disyafaati? Kalau tauhidnya rusak, tauhidnya batal, la ilaha illallahnya batal, dengan menggugurkan la ilaha dengan illallahnya, ya otomatis tidak akan dapat syafaat. Karena itu modal syafaat. La ilaha illallah. Itu yang tidak ada, maka tidak ada modalnya. Itu adalah hati yang salim. Yang kedua hati yang marid, yang sakit. Yang sakit itu dia ada dalam dirinya kesalehan, tapi maksiatnya juga lancar jaya. Itu marid bidad, marid. Hati yang sakit. Model-model orang mah model kita biasa. Salat ka masjid rajin, tapi nya ningali artis anu molenas gersep keneh gitu. Ngaos rajin tapi ningali anu parondok acuk adina tadi angge dina motor dina mobil resep keneh kepaksa darurat. Padahal sahur Nabi teh la tutbi'in nazratan nazrah, jangan kau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan berikutnya. Fa inna lakal ula, buatmu yang pertama saja sebagai rezeki. Karena bahasa juga laka itu kan bagimu, berarti kan karunia yang pertama. Walaisat lakasannya, tapi yang keduanya tidak untukmu. Yang ketiganya apalagi, yang keempatnya apalagi. Jadi yang pertamanya aja hanya kia. Sedekah yang pertama. Sedekah pertama. Yang pertama sedekah ti Allah itu. Fa innalakal ula walaisat lakasannya. Bagimu yang pertama saja, klik pertama, nah, lalu berikutnya itu lanjut. Itu dalam kaidah usul fikih dinamakan qiyasul aula atau mafhumu aula. Kalau yang dua kali aja nggak boleh, berarti yang ketiga keempatnya lebih nggak boleh. Itu namanya qiyasul aula dalam Islam. Contoh begini, kalau sholat sunnah yang lebih baik dari dunia dan isinya itu apa Pak? Qabla subuh. 2 rakaat qabla subuh. Raka'ataini al-fajr atau raka'atul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, sebelum fajar adalah lebih baik dari dunia dan isinya. Maka qiyasul aulanya, qiyasul aula itu saya nggak tahu terjemahnya apa. Itu adalah apalagi ya? Mafhum apa? Mafhum apa? Mafhum kebalikan. Balikan. Ini mafhum aula, mafhum apalagi gitu. Kalau sholat 2 rakaat sunnah itu lebih baik dari dunia dan isinya, apalagi sholat subuhnya. Apalagi sholat subuhnya. Itu namanya dalam bahasa Arab qiyasul aula. Qiyasul aula. Qiyasul aula. Atau boleh juga disebut mafhum aula. Mafhum aula itu mafhum yang apalagi lebih dari itu. Dalam ayat ada di Al-Quran, kalaupun kita terima orang yang mengartikan janganlah kau jadikan orang-orang kafir sebagai teman setia. Taruhlah kita terima arti itu, meskipun arti sebenarnya adalah janganlah kau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Karena aulia itu pemimpin, arti yang paling pas dalam bahasa Arab, aulia itu ya pemimpin. Tapi kalaupun teman setia misalkan ngambil yang itu, terjemahnya dipaksakan misalkan, maka pakai mafhum aula. Kalau teman setia saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Itu namanya mafhum aula atau qiyas aula. Jadi apalagi begitu. Kalau kencing berdiri saja itu dilarang, apalagi modal gitu. Apalagi berlari, apalagi lebih dari kencing. Gitu kan. Itu namanya mafhum aula. Dalam kaidah usul fikih itu disebut dengan mafhum aula, dan itu harus menjadi ilmu kita ya, memahami sebuah hukum.
Ayat mengatakan la taqrabuz zina. Tidak ada ayat yang mengatakan la taznu ataupun la ta'maluz zina, enggak ada. Ayatnya itu la taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Mendekati saja enggak boleh, apalagi melakukannya gitu. Maka mafhum aula itu sesuatu yang harus disertakan dalam pemahaman hukum kita. Jangan sampai ketika ada ayat la taqrabuz zina, yang dilarang itu kan mendekati zina. Ada zina nama mendekati ayat-ayatnya cenah gitu. Nah, itu adalah jahil murakab mi'ah awi-awi itu. Murakabnya murakab itu. Murakab jidan. Jadi mendekati juga boleh, apalagi melakukannya. Itu namanya mafhum aula dalam fikih. Tidak boleh pacaran. Berarti tidak boleh melakukan muqaddimahnya perzinahan, pacaran, kemudian DM-an, kirim direct message itu, kirim SMS, memulai itu kan membuka hati. Itu panah-panah iblis itu mulai meluncur itu kalau kita sudah mendm orang yang tidak punya hajat ya, kita kirim ke sana. Teh tos tahajud gitu. Apa perlunya kita tanya dia tahajud gitu. Bahasanya bahasa agama, tetapi niat di dalamnya ada sesuatu yang tidak baik, itu juga nggak boleh. Itu namanya qalbun marid, hati yang sakit. Ibadah jalan tapi maksiat juga jalan. Taklim jalan tapi maksiat juga jalan. Nah, itu adalah qalbun marid. Yang terakhir qalbun mayyit. Ini adalah qulubul kuffari wal munafiqin. Ini hatinya orang-orang kafir dan orang munafik. Itu qalbun mayyit, laisa fihi Allah, tidak ada dalam hati mereka Allah. Yang berarti makna dari tidak ada Allah dalam hati mereka itu ya tidak ada iman, tidak ada tauhid, tidak ada apalagi kecintaan, apalagi loyalitas, apalagi pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja tidak ada, tidak jadi prioritasnya, tidak jadi hal yang dipentingkannya. Itu adalah qalbun marid, lawan dari qalbun salim. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, yaitu meminta hati yang salim, qalban saliman, hati yang sakit. Kalau dalam doanya itu waj'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikan dalam hatiku itu cahaya. Kita keluar rumah, apa doanya keluar rumah itu? Ketika menuju masjid, kalau doa keluar rumah secara umum itu bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Tapi doa keluar rumah menuju masjid ada doa khususnya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi wajhi nuran wa fi badani nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran, dan seterusnya. Panjang doanya. Ya Allah jadikan hatiku bercahaya, jadikan wajahku bercahaya, jadikan bagian depanku bercahaya, belakangku bercahaya, kananku bercahaya, kiriku bercahaya, dan hatiku juga bercahaya. Nah, itu doa saat kita keluar rumah menuju masjid. Kata Syekhul Islam Syekh Utsaimin ya mengatakan bahkan cahaya itu bukan hanya cahaya maknawi, tapi cahaya fisik juga. Artinya orang yang senantiasa menuju masjid dan berdoa dengan doa itu nampak dalam aura dan karismanya itu bercahaya. Itu orang-orang yang senantiasa menuju masjid-masjid Allah Ta'ala dan berdoa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi wajhi nura wa fi badani nura wa an yamini nura wa an shamali nura, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mengenal tanda-tanda hati yang sakit, hati yang sehat, hati yang mati. Tanda tiga, sakit, sehat, mati. Seperti hanya manusia ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang mati setelah itu. Kan cuma itu manusia ya. Manusia kan cuma tiga. Kalau nggak sehat, sakit. Kalau nggak sehat dan sakit, mati. Tidak ada yang lain. Tidak ada orang di antara ketiganya itu. Kita sehat, alhamdulillah. Seluruh saudara kita ada yang sakit, bahkan sebagian lain banyak yang sudah wafat. Alamatu maradil qalbi wa sihhatihi. Tanda-tanda sehatnya hati dan sakitnya hati. Kita baca yang pertama dulu. Alamat sihatil qalbi, tanda sehatnya hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, an yartahila 'anid dunya hatta yanzila bil akhirah.
orang ini visi hidupnya itu akhirat. Orang yang hatinya sehat, visi hidupnya itu akhirat. Dan orang beriman memang visinya akhirat. Selalu diorientasikan akhirat. Selalu orientasinya akhirat. Ka masjid pi akhirat teu. Dagang pi akhirat teu. Keluarga. Berkeluarga pi akhirat teu. Orientasi politik. Orientasi politik juga pi akhirat teu. Saya nyoblos lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jadi jariah kalau ini baik nanti di akhirat. Di akhirat teu. Segala. Jadi kalau orang visinya akhirat, tidak akan ada terselip keinginan bermaksiat atau berdosa. Kalaupun terjadi itu spontanitas, bukan karena diniatkan. Karena dosa itu kalau diniatkan, meskipun dosa kecil jadi besar. Dalam hadis sebutkan la saghirata ma'al israr. Maaf ini kaidah dari ulama ya, bukan hadis. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau diniatkan secara intens dan terus dilakukan jadi besar dia. Dan kebalikannya la kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau terus digempur dengan istighfar. Jadi dosa besar digempur dengan istighfar itu menjadi habis. Dosa kecil diniatkan dan ditumpuk jadi besar. Makanya kaidahnya la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Jadi itu kaidah. Jadi yang pertama, orang yang hatinya sehat itu tandanya adalah an yartahila anidunya hatta yanzila bil akhirah. Seluruh orientasi pikirannya, visi dan misinya itu visi akhirat. Itu tanda orang yang hatinya sehat. Jadi ngaduk-duk du dunia ki jeung akhirat orang beriman. Du dunia bontang-banting, banting tulang, banting keringat segala macam, peras keringat itu untuk akhirat, itu orang beriman. Kalau dia punya rezeki ya untuk haji, untuk umrah, untuk sedekah, untuk membela dakwah agama Allah, ya, membantu fuqara dan masakin dan lain-lain sebagainya. Kalau zaman Rasul itu untuk nafaqatul jihad dan lain-lain. Itu orang beriman yang visinya akhirat. Kalau orang ngaduk-duk di dunia untuk dunia, itu tanda hati kita sedang sakit. Karena pada dasarnya hati kita diciptakan untuk cinta kepada Allah. Kalau tidak diisi dengan cinta kepada Allah, hati akan resah. Hati akan gundah gulana. Hati diciptakan untuk zikir. Hati diciptakan untuk cinta kepada Allah. Jika tidak diisi dengan itu, maka dia akan resah. Akan resah. Melawan fitrahnya. Melawan untuk apa dia ciptakan. Maka orang beriman hatinya selalu fitrah, selalu pada kondisi orisinilnya. Apa itu? Bervisi akhirat. Kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerinduan kepada Rasulullah SAW. Dunia boleh, ngaduk dunia boleh, tapi tadi visinya akhirat. Visinya adalah akhirat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahkan di sini ditambahkan ya, wa yahillu fiha hatta yabqa ka'annahu min aliha. Seperti dia tuh merasa aku ini ibnul akhirah. Saya ini anak akhirat, bukan anak dunia. Membahasa kitanya mungkin saya ini budak akhirat, bukan budak dunia. Nah, ciri hati yang sehat adalah merasa dirinya itu budak akhirat. Kan ada orang budak dunia ya ada kan, hamba dunia. Padahal dunianya dia tidak punya, tapi jadi budak dunia ada. Teu isuk dugi ka sore nongkrong di pangkalan. Teu salat, kemudian tidak thalabul ilmi, teu naon gaple. Sewa jarang gaple na lancar. Nongkrong di pangkalan sampai pagi sampai sore. Minimal kan bari baca, bari zikir, ataupun ketika salat ke masjid dulu. Itu baru visi akhirat. Nah, tapi ada orang yang budak dunia, padahal dunia tidak ada dalam tangannya, tapi dia menghamba ke dunia, ada seperti itu. Harta tidak punya, ibadah tidak banyak, tetapi dia menghambakan dirinya kepada dunia, padahal dunia tidak punya. Itu yang lebih menyakitkan. Dia tidak punya dunia, tidak juga memiliki dunia, tidak megang dunia, tapi menghambakan dirinya kepada dunia. Tamaknya ke dunia lebih besar daripada orang yang punya dunia sekalipun. Ada orang seperti itu. Ada orang yang memikiran harta batur, padahal mainan itu boga. Yang punya harta sendiri nggak pernah mikirin hartanya itu, tapi dia yang punya harta mikirin harta dia. Ada yang seperti itu. Berarti dia itu
budak dunia padahal dia sendiri tidak punya dunia itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia budak dunia karena memang dia punya dunia, masih ada mendingnya. Nikmati. Dunia punya, jadi budak dunia masih mending. Ini mah dunia nggak punya, tapi dia menjadi budak dunia. Nauzubillah min dzalik. Kan kita mah leuheung-leuheung nyata buka dunia ge urang jadi budak akhirat kan. Salat sing loba, tilawah sing banyak, tolabul ilmi sing ketol. Keur mah dunia teu boganya minimal urang budak akhirat. Da ka Saur Imam Ghazali, jangan lupa tempatnya ini, kata beliau, an-nasu arba'atu asnaf. Manusia itu 4 kelompok. Sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Itu kata Imam Ghazali. Apa artinya? Manusia itu ada 4. Ada yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, bahagia di dunia, cilaka di akhirat. Anu katilu, cilaka dunia, nalangsa, nestapa, miskin papa, tapi di akhirat bahagia. Yang terakhir, nalangsa dunia, nalangsa akhirat. Tinggal milih orang muda, opat eta. Bagja dunia, bagja akhirat. Alhamdulillah. Bagja dunia, sangsara akhirat. Masih aya mendingna. Meskipun dia ruginya lebih besar. Ada yang nalangsa dunia, nalangsa akhirat. Itu parah. Ada yang nalangsa di dunia tapi bagian di akhirat. Hanya 4 itu manusia, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Apa itu? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan itu doanya mudah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah berikan kami kebaikan dunia, ya Allah berikan kami kebaikan akhirat. Itu doa yang harus diperbanyak. Sa'id itu bahagia, sa'adah. Lawan katanya sakit. Lawan kata syaqi. Sakit. Syaqi pakai sya. Sa'adah itu kebahagiaan. Lawannya itu syaqawah, kesengsaraan. Ribuh, nestapa, sangsara itu syaqawah. Kalau kebahagiaannya sa'idah. Orangnya kalau bahagia sa'id, makanya ada Mang Sa'id bagja terus ya. Mang Sa'id. Lawannya syaqi pakai sin besar, itu adalah nestapa. Kalau sin kecil sakhi pakai kho, itu kan orang yang dermawan, sakhi. Tapi kalau syaqi itu nestapa, nelangsa, ripuh. Nah mudah-mudahan kita yang pertama ya, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suatu riwayat menyebutkan Nabi pernah berkunjung kepada seorang sahabat yang sedang sakit, ripuh, buukna rambut narontok, bolenang, kemudian ngaringkuk juga manuk, karena hutayir sogir, ngaringkuk juga manuk, wuyung, gering, rambut rontok segala macam. Nabi teh berkunjung ngelongok kepada yang sakit kan. Jangan ai mana ngadoa naon juga kieu kos kieu. Itu. Nabi karena dengan firasat, dengan pemberitaan dari Allah, Nabi sudah menebak, bukan menebak istilahnya karena sudah Allah kasih tahu, ingin mengajari sahabat, ditanya, "Jang, ai mana ngadoa naon juga kieu hasilna?" Nabi sudah tahu kan. Sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya tuh merasa banyak dosa. Sehingga saya tuh minta kepada Allah, ya Allah, in kunta mu'adzibi yaumal qiyamah fa'adzibni al-an." Kalau engkau nanti di akhirat mau menghukum saya, tos wae hukum di dunia ayeuna. Supaya di akhirat bagja sim goreng. Cek Nabi tuh, oh atuh salah mah ngadoa kitu lain kitu ngadoana. Kumaha ngadoana? Bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta kebahagiaan akhirat, kebaikan akhirat, minta kebahagiaan kebaikan akhirat juga. Jadi apa? Minta sehat di dunia, minta selamat di akhirat. Itu orang beriman seperti itu pikirannya. Jadi jangan minta dihukum di dunia, enggak akan sanggup. La yutiquhu ahadun, tidak akan ada yang sanggup menerima hukuman Allah di dunia. Tidak akan ada yang sanggup. Jangan pernah minta Allah membersihkan dosa kita. Jangan pernah minta Allah dibersihkan ataupun di dunia ataupun segerakan hukum ini, jangan pernah. Tapi mintalah keampunan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu hadisnya hadis sahih
Jadi kalau kita berdoanya seperti itu bisa jadi dikasih soal itu. Ya Allah, hukum aku jika engkau mau menghukum nanti jika manuk ya. Pokoknya kalau ada orang ngaringkuk jika manuk rontok rambutnya balorak itu bisa jadi dia doanya salah ya. Jadi jangan pernah salah berdoa Pak. Jangan pernah salah berdoa. Karena kita tidak tahu disangkatnya doa minta dihukumkan segera itu doanya bagus. Padahal itu Rasul melarang. Jangan pernah kamu minta doa kepada Allah dengan hal-hal yang buruk. Itu yang pertama, visi hidupnya orang yang hatinya sehat bervisi akhirat, berpikiran akhirat. Nah, naon nanti jeung akhirat. Budak akhirat lah sederhana kitanya. Ibnul akhirat. Budak akhirat. Yang kedua, min alamati sihhatil qalbi annahu la yazalu yadrib ala sahibihi hatta yunibillah. Senantiasa ingin bermunajat kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedetik-detik teh Allah gitu. Sedetik-detik Allah. Salah sedikit, aduh saya harus istighfar, astagfirullah. Lupa sedikit, aduh saya enggak zikir. Subhanallah. Apapun pokoknya itu tawajuhnya itu kepada Allah. Rugi jualan, ya Allah, apa salah saya? Maksudnya apa salah saya itu bukan menyalahkan Allah, tapi beritahu aku ya Allah apa salah. Jadi selalu pertama kali itu kalau ada apa-apa itu Allah gitu. Saat bisa mengandalkan Allah, saat kita bisa sholat, Gusti alhamdulillah, abi tiasa sholat. Sedekah, ya Allah, terima kasih saya bisa sedekah. Dikasih rumah, keluarga, kendaraan, kemudian rezeki dunia yang lain, mungkin usahanya maju sukses, ya Allah, hatur nuhun. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Nah, itu orang beriman tuh selalu mengandalkan dan mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Itu ciri hati yang sehat. Ciri hati yang sehat. Kalau orang yang hatinya sakit nggak begitu. Ketika sukses, oh, ada ini usaha saya ini. Muncik si korun teh mah, hadza min fadli. Ini hasil jerih ilmu dan usaha saya. Si korun di Quran tidak pernah dipermasalahkan hartanya dari mana. Padahal hartanya itu bergudang-gudang, kuncinya itu tidak bisa dibawa gudang emasnya itu kecuali sama onta. Jadi korun teh punya beberapa gudang Pak, itu gudang emas. Kuncinya hungkul teu kabawa ku jalmi kudu ku onta. Ontana ge teu hiji. Apa itu? Al-usbah. Wa inna mafatihahu, mafatih zaman dari miftah. Wa inna mafatihahu latanu bil usbah. Kunci-kuncinya itu tidak kebawa oleh manusia. Harus pakai usbatum mina al-ibil, sekelompok sekawanan unta. Jadi di bawah nanti kunci gudang emas nanti ku sekawanan unta, berarti kan banyak itu. Komo isina. Dan di Al-Quran tidak pernah kita mendapatkan, hei korun di mana eta bisa lobak itu. Tapi yang Allah masalahkan adalah ketika ditanya dari mana harta semua ini, dia selalu mengatakan hadza min fadli. Ya, ini usaha saya. Ini ilmu saya, ini kesungguhan saya, ini kerja keras saya. Nah gitu. Maka orang beriman tidak pernah ngomong kerja keras Pak. Yang pertama itu mengatakan hadza min fadlillah, ini dari Allah karunia. Kemudian dari usaha saya. Makanya ada hadis ini memang hati-hatinya akidah Islam itu luar biasa. Kata Nabi, barang siapa yang mengatakan ini berkat Allah dan berkat si fulan, kata Nabi faqad asyraka. Dia telah berbuat kesyirikan kecil. Panitia tasok keceplosan. Alhamdulillah nanti bahasa nanti Sunda nanti. Pembangunan masjid ini alhamdulillah terlaksana berkat pitulung ti Allah taala. Sareng ti jamaah sekalian. Tah teu kenging kata sareng Pak. Tidak boleh kata dan. Bahkan hadis mah ku lafaznya langsung disebutkan. Tidak boleh mengatakan Allah dan si fulan, enggak boleh. Harus kemudian. Masjid ini dapat direnov alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Kemudian peran serta jamaah sekalian. Dan saja tidak boleh, harus kemudian. Bisa bangun rumah, alhamdulillah dengan izin Allah saya atau dengan rezeki Allah saya dapat bangun rumah. Kemudian berkat kesungguhan saya membangun bisnis,
Jadi kemudian tidak boleh kata dan, karena dan itu ada kesejajaran. Ada kesejajaran dan itu bisa berdampak kepada syirik kecil. Meskipun syiriknya kecil, tetapi itu tetap harus dihindari. Ya, jadi sahajalma anu mengatakan ini karena Allah dan karena fulan, maka dia telah berbuat kesyirikan kecil. Yang benar adalah ini karena Allah, kemudian karena jasa-jasa bapak-bapak ibu sekalian. Nah, itu salah satu redaksi yang akan menjaga akidah dan tauhid kita. Saking telitinya hadis Nabi mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat merusak akidah. Jadi tanda yang kedua sehatnya hati adalah apa tadi? Senantiasa mengandalkan bertawajuh apapun dalam urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lebih singkat dengan menyebut berkah rahmat Allah bisa. Boleh, berkat rahmat Allah boleh. Berkat rahmat Allah. Nah, setelah menyebut berkat rahmat Allah atau atas izin Allah, nah kata lanjutnya itu pakai redaksi kemudian. Salah jengna masih orang mah. Salah jengna. Alhamdulillah masjid biasa direnov dengan izin Allah atau dengan karunia Allah. Salah jengna peranti bapak-bapak ibu sekalian. Wa min alamati sihhatil qalbi annahu idza fatahu wirduh. Tanda yang ketiga sehatnya hati adalah kalau dia ketinggalan melakukan rutinitas terutama wiridnya atau ketaatan ibadahnya, wajada dzalika alaman a'dham min ta'allumil haris bi fawatimali faqdi. Jadi orang yang hatinya sehat itu kalau dia terlewat suatu rutinitas ibadah atau wirid tertentu dalam ibadah dan lain-lain sebagainya, maka dia merasa jiwanya itu resah, merasa ada yang menyakiti hatinya gitu. Kalau misalkan ketinggalan berjamaah, itu merasa hatinya itu resah, serasa tersakiti gitu. Gusti tekaburu atau sholat asar, resah dan gelisah. Bahkan di sini bahasanya alaman, merasa sakit, a'dham min ta'limil haris, lebih sakit dari hilangnya harta dan keluarga. Ada hadisnya kan? Man fatahu sholatul asr faqad wutira maluhu wa ahlu. Barang siapa yang terlewat dari sholat asar, maka dia apes keluarga dan hartanya. Ya. Ini pasti maksud hadis ini luar biasa. Orang yang ketinggalan sholat asar, artinya tidak sholat asar, maka kata Nabi dia lebih merugi dari meruginya hilang harta dan keluarganya. Berarti sholat itu di hadapan Allah lebih berharga dari keluarga dan hartanya. Orang yang terlewat sholat, dia seperti kehilangan keluarga dan hartanya, dan itulah orang beriman. Maka tidak heran zaman dulu Umar bin Khattab ketika sholat asarnya itu ketinggalan, meskipun ketinggalan itu tetap mendapatkan pahala jamaah, tapi karena tidak ikut berjamaah, dia mengatakan ini saya tidak sholat asar nih gara-gara ngurus kebun. Disodakohkan kebun apa? Sodakohkan kebun. Dia ngoprek motor wae lebih ke asarnya jual wae motor. Sodakohkan. Itu orang dahulu. Kita mungkin tidak sampai ke makom itu, tetapi setidaknya kita mengamalkan yang di sini bahwa orang yang hatinya sehat itu kalau dia terlewatkan suatu zikir, suatu ibadah, suatu wirid, maka dalam hatinya itu ada keresahan dan kegelisahan serta merasa sakit, bahkan lebih sakit baginya daripada kehilangan harta dan keluarganya. Tidak sholat bagi dia lebih menyakitkan daripada hilangnya keluarga dan harta. Bagi dia tidak melakukan suatu ibadah lebih menyakitkan dari hilangnya harta dan keluarga. Itu ada orang yang hatinya, tanda dari hati yang sehat. Yang berikutnya adalah yang keberapa ini saya tidak kasih nomor. Yang tiga, 1, 2, 3, 4 ya. Yang keempat. Wa min alamati sihhati al-qalbi annahu yashtaqu ila al-khidmah kama yashtaqu al-ja'i ila at-ta'am wasyarab. Orang yang hatinya sehat selalu mendamba, merindukan khidmatullah. Apa khidmah itu? Bantuan dari Allah.
Orang yang hatinya sehat selalu mendambakan pelayanan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengharap manusia lagi. Kalau ada apa-apa itu nanti Allah juga bantu. Nanti Allah juga mudahkan. Itu orang yang hatinya sehat. Tapi kalau orang yang hatinya kurang sehat, hatinya rada hareeng hatinya begitu, tidak sehat, maka yang dia andalkan itu kayak aya si anu, kayak aya si anu. Oh kayak dia. Jadi mengharapkannya manusia. Nah, orang yang hatinya sehat itu tidak mengharapkan bantuan manusia. Dia selalu mengharap khidmatullah, khidmahnya Allah, ikramnya Allah, musa'adatullah, selalu diharapkannya begitu. Kama yastaqul ja'i ila ta'am masyarub, sebagaimana mendambanya orang lapar kepada makanan. Begitulah dia, orang yang hatinya sehat selalu mendamba pertolongan dan pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita percepat. Yang kelima, wa min alamati sihhatil qalbi an yakuna hammuhu wahidan wa an yakuna fillahi, yakni fi taatillah. Ya, selalu menjadi obsesinya itu satu saja, yaitu Allah. Orang yang obsesinya Allah itu tanda hati kita baik. Obsesinya Allah. Allah tuh selalu ada di prioritas gitu. Mau bikin keputusan, kebijakan, ini ada maslahat Allah nggak di sini? Level kepala negara mau bikin undang-undang atau perpu atau apapun, lihat ini ada prioritas Allah nggak di situ? Ada maslahat Allah nggak? Berarti maslahat agama kalau begitu ya. Kalau tidak ada, tidak usah bikin kebijakan. Tingkat keluarga kita, bapak sebagai imam rumah tangga, pemimpin, presidennya rumah kan kita pak. Kita ini presiden, cuma presidennya ya di rumah, nggak ada yang milih ya pak. Allah yang milih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Nah, setiap mau membuat atau membuat kebijakan rumah tangga itu prioritasnya Allah. Ayat maslahat Allah untuk orang beriman selalu prioritasnya, umumnya, obsesinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kebijakan pun akan selamat kalau yang diterapkan pertamanya adalah Allah. Beli mobil, ayat maslahat Allah untuk dia. Santai atas motor wae. Beli motor, maslahat Allah untuk tumpang misalnya gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau gitu ada maslahat, saya dengan beli ini misalkan, ini praktek yang sederhana saja. Kalau dengan beli ini saya akan terbantu dalam menghidmat Allah Ta'ala, maka itu menjadi prioritas. Jadi ada tidak obsesinya Allah atau bukan, prioritasnya Allah atau bukan. Hati yang sehat selalu menjadikan Allah itu prioritas. Hati yang sehat selalu menjadikan Allah itu obsesi dalam segala hal. Dan itulah hakikat zikir. Pokoknya nanaon teh Allah ya kan. Allah. Ngin rumah aya Allahan teh ya, teu Allah. Mau nikah ada Allahnya enggak? Enggak usah nikah. Berarti dia pimadorotin kalau menikah. Tapi kalau nikahnya ini ada maslahat Allah. Saya menjaga kehormatan, saya terhindar dari maksiat, kemudian melahirkan anak-anak yang bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan dapat membina rumah tangga sesuai dengan aturan Allah. Dar nikah. Kalau untuk nikah hanya untuk bermaksiat, kemudian setelah itu melanggar perintah Allah, ya mendingan melajang daripada menikah dengan maksiat, mending melajang. Itu orang yang menjadikan Allahnya prioritas. Allah yang dijadikan sebagai obsesinya. Gitu. Nah, yang berapa nih Pak? 7 ya. Kita upgradekan lah sampai bel ya. Kalau yang bertanya silakan. Wa min alamati sihhatil qalbi an yakuna asyahu bi waqtihi an yadhhaba dha'ian. Orang yang hatinya sehat itu selalu merasa waktu per waktunya, detik ke detiknya itu berharga kalau tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah. Dia bakhil dengan waktunya. Orang-orang yang hatinya sehat itu pelit dengan waktunya. Maksudnya apa? Kalau suatu itu tidak ada manfaatnya, tidak ada zikrullahnya, tidak ada dakwahnya, tidak ada tauhidnya, tidak ada manfaatnya, dia pelit dengan waktunya. Melebar-lebar waktu dan naon. Itu orang yang hatinya sehat. Kalau orang hatinya gering, hareng, hatinya sakit, itu justru senang yang begitu. Senang dengan hal-hal yang
berleha-leha yang tidak ada manfaatnya, kayak itu tadi segala macam, sibuk terpuguh. Nah itu tanda orang yang dicabut rahmat oleh Allah itu dibuat sibuk dalam hal yang tidak berguna. Tanda Allah mencabut rahmatnya dari kita, berkahnya dari hidup kita itu sibuk tapi tidak ada gunanya. Tidak ada guna buat dunianya, tidak ada guna buat akhiratnya. Berarti tanda orang hidupnya teu berkah, sibuk tapi sibuk teu kaharti, teu pi duiteun, teu pi dunya, teu pi akhirateun. Teu pi duiteun, teu pi pahalaeun. Sibuk nama sibuk, di subuh ke maghrib teh sibuk teh. Tapi tidak ada gunanya. Teu pi duiteun buat kebaikan dunia, teu pi akhirateun buat kebaikan akhirat. Teu aya pahalaan, teu aya duitan. Nah, kalau kita ini berinteraksi dengan banyak orang yang tidak ada dunia, tidak ada akhiratnya, mendingan ditinggalkan. Tapi kalau ada manfaat duniawi, alhamdulillah itu jadi nafkah buat kita. Atau manfaat ukhrawi jadi pahala buat kita. Bukan mah kita mah sekarang prinsipnya dua. Mun kita bergaul dengan manusia, teu pi duiteun, teu pi pahalaeun, tos we ecangeun. Tapi kalau ada pi duiteun artinya nafkah duniawi, berarti itu kan bagian dari perjuangan kita mencari nafkah. Atau pi pahalaeun, bae teu aya duiteun ge meh nama, tapi pi pahalaeun hungkul ieu mah. Silaturahim, dakwah, kemudian taklim, edukasi dan sebagainya. Pi pahalaeun. Jadi kita berinteraksi dengan manusia dua patokannya. Kalau lihat orang, ini jelema ieu memang ripuh katingali mah guna naonnya. Tapi pahala hungkul jelema eta. Nah, maka silahkan. Atau memang dia teu ieu mah teu aya pi pahalaeun ieu mah, tapi aya pi rezekieun. Teu ada pi rezekieun. Karena rezeki bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Lamun teu pi rezekieun, teu pi pahalaeun, ya buat apa? Muayasyah ta'amul dengan dia. Tapi pi pahalana pasti aya wae nya. Pi pahalaeun pasti aya wae. Ya kadang dua-duanya pi pahalaeun pi rezekieun. Rezeki engkau pahala engkau itu sempurna ideal kalau itu ya. Tapi setidaknya mun teu pi pahalaeun nya pi rezekieun. Teu pi rezekieun minimal pi pahalaeun. Afdol dan idealnya nya pi rezekieun nya pi pahalaeun. Itu seperti itu ya. Soalan Mas. Tafadhol. Pak, pertanyaan Pak, mangga Pak. Ada lagi bunyi. Ya, Hikmat silakan. Ada 3 lagi tapi kita akhirkan nanti Jumat depan ya. Mangga Silakan. Kalau memilih pemimpin Tapi pahalaan. yang Memilih pemimpin lebih pahalaan gitu. ya Minimal perekonomiannya. jadi ingat ke ini apa namanya, Syiah Imamiyah. imam ya, Mau gitu. imam itu di seolah-olah maksum lah gitu. Masuk ya. Jadi kayaknya benar gitu lah Konsepnya. konsep itu gitu ya. Sedangkan di kita musyawarah soal Ya. demokrasi gitu. Jadi katakan aja kenapa tidak sampai ke konsep imamah itu yang katanya gitu Di kita. ya gitu aja nih. Ya, memang dalam keyakinan Syiah itu ada konsep imamiyah ya, atau isna syariah, ada sebagian Syiah yang Wilayatul faqih. konsep. Jadi bagi mereka imam tersebut maksum dan sebagai rujukan agama. Ya. Artinya ucapan mereka adalah dalil, keputusan mereka adalah hujah, dan sikap mereka adalah hukum. Nah dalam Islam kita tolok ukur itu adalah Rasulullah, karena hanya beliau yang maksum. Nah kalau di Syiah enggak, yang maksum itu bukan hanya Rasul, termasuk 12 imam itu. Dan itu menurut saya itu fatalnya di sana. Karena yang namanya orang, kalau kita sudah lebarkan pemahaman maksum kita kepada selain Rasul, namanya manusia selain Rasul itu penuh dengan dinamika dalam hidupnya, penuh dengan orientasi, penuh dengan kecenderungan. Nah, dan menurut saya konsep semacam itu tidaklah benar atau tidak tepat. Karena apa? Karena yang maksum hanya Rasul SAW. Jadi yang 12 itu tidak maksum. Tidak maksum, seperti kita biasa, manusia biasa.
Jadi keyakinan bahwa ada orang maksum selain Rasul itu adalah tidak tepat. Kenapa? Karena khawatir ada sumber hukum selain Rasul nanti. Termasuk meyakini para wali, para masyayikh, para ashabul kiramil baroda semacam mereka maksum. Ada apa di kalangan bukan Syiah juga, Sunni yang meyakini bahwa para wali mereka, para mursyid mereka, para ahlu thariqah mereka itu maksum. Ada, bukan hanya Syiah, tetapi yang terkenal dengan konsep kemaksuman selain Rasul itu di Syiah memang 12 imam mereka itu adalah maksum dan mereka menempati wilayatul faqih. Jadi derajat yang punya kemutlakan dalam menentukan keputusannya, hukum atau lain sebagainya. Dalam kita nggak ada. Kita ini semua bertolak ukur kepada Rasul SAW. Apa yang datang dari beliau itulah agama. Apa yang tidak datang dari beliau itu bukan agama. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang didatangkan Rasul padamu, ambillah. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang oleh Rasul cegah darimu, tinggalkanlah. Sederhana kita beragama itu. Yang Rasul bawain, ambil. Yang Rasul tidak bawain, jangan dibuat-buat, kan begitu. Jadi sederhana tuh hukumnya. Yang Umar bin Khattab suka berbuat usulan ataupun pemikiran Ya. dan diterima oleh Rasul. Jadi kayaknya Umar itu hebat gitu maksud saya. Umar itu punya gelaran mulham, rajulun mulham, orang yang selalu diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Itu Umar. Dan tidak semua sahabat memiliki itu. Contohnya ketika tawaf di Ka'bah, Umar melihat makam Ibrahim. Ya Rasul, mun sholat ini saya juga. Sekali diabaikan, kedua kali diabaikan, ketiga kali turun ayat. Benar, wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Benar Mar, benar bahasa orang gitu banyak. Betul Mar, kata Allah kita suruh sholat di sini, turun ayat kan. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika puasa itu kan sebelumnya itu hubungan suami istri itu dilarang malam-malam Ramadan itu. Ya. Tapi kan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang ke Rasul, ya Rasulullah halak tuh, aduh ciloko ya Rasul, ciloko. Kenapa ciloko ya Umar? Kata Umar, waqa'tu fi imraati, gebis kapun bojo. Jadi bahasa nanti guling kapun bojo, bahasa nanti itu kias, kias dari Umar bin waqa'tu ala imraati, saya dikosewan kepada istriku malam. Turun ayat, uhilalakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu wahai orang beriman untuk melakukan rafas, persenggamaan kepada istri sekalian di bulan Ramadan, lailatas siyam, di bulan Ramadan. Pamit ayah Umar bisa jadi tegunan bulan Ramadan sebulan tahu ya. Makanya abi mah ke bandingan nuhunkeun langsung ka Umar. Aduh, Pak Umar atur nuhun ka pungkur tos lantaran anjeun gitu turun ayat ini. Dan lain sebagainya, apalagi ayat-ayat tentang hukum ya, tentang hudud, tentang segala macam, bahkan tentang waris juga ada yang turun itu karena lantaran Umar bin Khattab. Makanya ada bukunya Fiqhu Umar kan, sampai ada bukunya Fiqhu Umar. Jadi termasuk orang yang paling banyak menyebabkan ayat Allah itu turun itu Umar bin Khattab. Ada di sini Fiqhu Umar. Saya pernah lihat buku bahasa Arabnya, tapi kurang tahu Indonesia. Sepertinya ada, mungkin ada. Tawanan perang, turun hukum tentang hukum tawanan itu kan gara-gara Umar. Ya karena Umar tidak sependapat dengan keputusan Rasul. Ya. Itu turunlah ayat itu membenarkan usulan Umar sampai kata Rasulullah, "Ya Umar, wahai Umar." Bahasa kita mah, terberkatilah engkau. Kenapa? Keputusanmu, usulanmu disetujui oleh yang ada di atas langit sana. Min fauqi sab'i samawat. Yang ada di 7 lapis langit sana setuju dengan keputusan. Berarti itu seolah Nabi mengatakan, "Hai Umar, luar biasa sekali Anda. Sampai keputusanmu di ACC
dari 7 lapis langit di sana tentang hukum tawanan. Sampai sekarang diabadikan di Quran hukum tawanan itu. Kalau dia kombatan apa hukumannya, kalau dia cuma ikut-ikutan apa, kalau dia cuma rakyat biasa apa, kalau dia sama sekali nggak ikut dalam pergumulan peperangan itu apa, itu ada hukum tawanan. Jasanya Umar dan masih banyak. Pengumuman dulu tadi sedikit. Maka, Pengumuman Bapak, saya bukan besok malam ini mau keluar kota dulu. Nanti sama pemimpinan masjid diibadahkan ke Dr. Rois. Diisi Dok hari Ahad. Insya Allah saya balik lagi Selasa pagi. Insya Allah Selasa pagi baru pulang lagi. Dan Merdeka Madura lah. Merdeka Madura. Hayang simpan sate asli gitu. Jadi hari Ahad isi sama Dr. Rois. Kalau hari Senin kan beliau sudah ada insya Allah. Kaitannya Mangga. Nggak ada. Umar muncul seperti itu teh bisa dikatakan Ilham. menginspirasi Allah. Sanes. Jadi kalau lihat hakikatnya mah itu teh Allah tuh ingin menurunkan suatu hukum melalui perantara mengirimkan ilhamnya kepada Umar. Lalu prosesnya itu terjadi dengan Rasul sehingga turunlah ayat itu kepada Rasul. Makanya Umar digelari rajulun mulhamun, orang yang senantiasa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hukum yang turun karena beliau. Taraweh saja kan karena beliau, tapi itu kan bukan dari turun ayat tetapi karena memang keputusan ya. Hadhihi nikmatul bid'ah. Hadhihi nikmatul bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Inilah sebaik-baik bid'ah kata Umar. Karena bid'ah sanate tidinya ya. Tidinya ya. Konsepnya. Jadi memang tidak ada di zaman Rasul tapi diinikan oleh Umar. Insyaallah kita lanjutkan nanti di hari Senin, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan kepada kita. Dan insyaallah ya, mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita dan senantiasa memberikan kebaikan dan taufik kepada kita. Allah taala a'lam bishawab wa taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.